Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 9 orang yang menghadiri. Kita akan mulai sekitar 10 menit lagi. Tolong diajak teman-temannya yang lainnya. Ya, Pak. Saya ingin tanya, yang tampil di layar kalian itu apa? Presentasi materi atau layar yang lain ya? Ada yang bisa bantu saya? Presentasi materi, Pak. Presentasi materi ya? Oke. Iya. Iya ya. Ya.
Baik, eh, kita mulai saja dulu, nanti mana tahu teman-teman yang lain nanti akan join di kita, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 dan hari ini juga mungkin yang belum tahu, hari ini sebenarnya cuti bersama ya. Jadi saya memanfaatkan hari libur ini yang tercatat sebagai hari libur resmi dari UIR gitu ya, untuk mengajar basis oke, karena ini juga kabarnya UAS nanti, UAS itu di minggu kedua, ya minggu, saya nggak tahu minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari, sehingga ini harus segera dipercepat supaya kalian juga nanti bisa punya waktu, spare waktu yang lumayan untuk mempelajari untuk menghadapi UAS nantinya. Itu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mungkin banyak yang keliru ya kemarin, karena memang saya ingin menguji kemarin itu siapa yang membacanya full version, ada spoiler, ternyata masih ada yang tidak membaca secara full version. Jadi ya mungkin diperbaiki kembali lah ya, kalau baca informasi atau pemberitahuan itu ya yang full version lah, dibaca dulu semuanya. Kemudian saya juga minta maaf, ternyata saya ada kekeliruan mengirimkan file materi kemarin. Jadi sebenarnya file materi pada minggu kemarin itu adalah file materi yang hari ini. Dan jadi nanti hari ini nanti saya akan kirimkan materi yang minggu lalu. Ya, saya minta maaf sebelumnya, saya baru ngecek ternyata ada kesalahan pengiriman file. Tapi it's okay, nanti siangan lah mungkin nanti saya akan kirimkan untuk file yang minggu kemarin. Jadi file yang ada di Classroom sekarang itu yang terakhir pembaruannya itu file hari ini. Baik. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan perencanaan apa yang diperlukan dalam dermaga pelabuhan. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan prinsip dasar, rancangan, tipe, dan panjang dermaga. Tidak terlalu sulit karena memang pada dasarnya dermaga ini adalah tempat tambatan kapal. Sehingga dermaga ini yang menjadi satu ujung tombak ya pelaksanaan daripada pelabuhan itu sendiri. Artinya kalau dermaga ini memiliki kekacauan atau memiliki problem, maka yang ada seluruh aktivitas di pelabuhan, baik dari sisi laut ya, artinya kapal yang akan masuk atau kapal yang akan keluar, serta pengiriman barang dari darat ya menuju ke kapal, itu pasti akan terganggu. Nah, sehingga secara umum aktivitas di pelabuhan itu kita ini semua itu adalah fasilitas yang urgent, artinya yang tidak bisa diganggu gugat di dalam proses pelayanannya. Nah, sehingga pada rancangan dermaga itu akan banyak ditentukan oleh jenis kapal, ukuran dan jumlah kapal. Kenapa? Karena dermaga ini memang adalah tempat, pada konsep dasarnya adalah tempat tambatan kapal. Nah, dan juga pada rancangan dermaga ini yang paling penting juga area perairan itu juga harus tenang. Ya, jadi tidak boleh ada masalah di situ. Dan kemudian sebentar ya, sorry ini kayaknya mouse saya ada masalah. Nah, dan juga dia dermaga ini tidak harus ditempatkan pada area yang tidak terhalang angin. Dan juga harus ditempatkan pada daerah memungkinkan kapal dapat beroperasi dengan lancar. Baik dari alur perairan atau mulut pelabuhan sampai ke dermaga. Nah, berikutnya
rancangan dermaga ini juga harus berada pada koordinasi pemanfaatan lahan otomatis. Dan kemudian dermaga ini juga tidak luput ya. Jadi dermaga juga harus disesuaikan dengan akses-akses berikutnya. Ya, tadi terkait dengan area alur pelayaran, dia harus punya akses yang mudah. Jadi jangan sampai membuat sulit kapal yang akan masuk. Tapi juga jangan sampai dermaga ditempatkan pada area yang menyulitkan nanti untuk akses lalu lintas daratnya, seperti pengangkutan barangnya, ataupun kalau penumpang, ya dermaga itu harus mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penumpang itu sendiri. Jadi seperti halnya di bandara. Kalau di bandara kita mengenal ya kenapa harus ada akses yang namanya jembatan Garbarata, karena untuk memasuki pintu pesawat itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Bayangkan saja kalau penumpang misalnya tidak ada fasilitas Garbarata, mereka harus naik tangga misalnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang punya disabilitas? Kan akan susah. Nah, hal ini juga harus disesuaikan dengan dermaganya. Dan juga ini secara konsep umum konstruksinya juga harus yang gampang, kuat, tapi juga murah. Jadi seluruhnya efisien dan efektif, dan juga lokasi dermaga juga harus memungkinkan untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Artinya suatu pelabuhan juga harus mempunyai master plan, dan dermaga salah satu dari perkembangan master plan tersebut. Jadi misalkan pelabuhan akan diperluas atau diperbesar misalnya, itu harus disesuaikan juga apakah dermaganya memenuhi. Apakah kapasitas dermaga juga meningkat? Ya kalau tidak meningkat, kenapa pelabuhannya harus ditingkatkan? Artinya resikonya adalah ketika dermaga itu tidak ditingkatkan, namun fasilitas yang lainnya ditingkatkan, ya pada akhirnya akan terjadi apa? Masalah. Kenapa? Karena ujung tombaknya tadi, kapasitas pelabuhan atau pada perencanaan-perencanaan fasilitas yang lain, itu pada dasarnya nilai awalnya atau pertimbangan awalnya adalah dari si dermaga ini sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga pada tipe dermaga yang disediakan ya karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi itu ada dua. Ini juga sudah saya jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu ada yang tipenya paralel dan juga adanya tipenya pair. Paralel dibuat sejajar atau wharf itu sejajar semua. Jadi kalau melihat kapal itu kok mengarahnya itu biasanya searah dengan dermaganya, itu artinya dermaganya tersebut itu adalah dermaga wharf atau paralel. Sedangkan kalau tipe pair itu biasanya dia tegak lurus. Ya artinya biasanya tipe pair itu dia yang biasanya itu kalau di tempat kita di Indonesia itu kebanyakan dermaga tipe pair itu yang bisa diidentifikasi kalau setiap hari Minggu itu ada orang ke sana mancing atau orang ke sana sekitar jalan-jalan di dekat laut. Nah, biasanya dermaganya itu masuknya ke pair karena memang dermaga tipe pair ini lebih jauh ke daratan tapi lebih dekat ke lautan. Kira-kira seperti itu bedanya. Nah, sebelum kita merencanakan dermaga, kita harus tentukan terlebih dahulu bagaimana gaya-gaya benturan atau gaya-gaya yang ada pada dermaga. Nah, sebentar ya. Loh, kok nggak bisa lagi? Nah, gaya yang ada di dermaga antara lain itu adalah pertama gaya benturan. Kenapa gaya benturan perlu? Karena dermaga ini tempat tambatan kapal ya, dan juga kapal itu kalau ini berbeda ya, kapal itu beda dengan mobil maupun pesawat ya. Mobil atau pesawat kalau dia berhenti, mobil itu akan tetap berhenti di tempat, tidak akan bergerak kecuali ada dorongan angin. Biasanya seperti itu kan. Pesawat juga sama. Jadi selama keseimbangannya masih terjaga, itu mobil maupun pesawat ketika dia mendarat atau dia berhenti, itu dia tidak akan tidak akan bertindak apapun lagi. Ya mobil akan diem gitu. Kalau goyang-goyang berarti ada sesuatu kan, entah di dalam atau di luarnya kan seperti itu. Kalau kapal ini tidak. Sediam-diamnya kapal, kapal pasti bergerak.
filosofinya seperti itu. Artinya meskipun kapal sudah kita tambatkan, kita perkuat kita tambatkan gitu ya, kita pasang jangkar, kita ikat tali, kapal pasti akan tetap bergerak. Kenapa? Karena kapal seyogyanya berada di laut. Dan laut punya ya, selain daripada gaya angin ada juga gaya air yang disebut gaya gelombang. Nah, gaya-gaya ini ya, gaya angin maupun gaya arus atau gelombang ini itu ya akan memaksa kapal itu akan membenturkan ya dirinya dengan dermaga. Nah, jadi kita harus punya perencanaan besaran gaya ini. Nah, gaya ini bagaimana? Sangat mudah sekali. Jadi ini rumusnya ya, ini sudah jadi aja lah, nggak perlu kalian tahu bagaimana ininya. Jadi kalian cukup pakai rumus ini saja gitu. EWV kuadrat per 2G kali C. C-nya ini apa? Ada di bawah. Ada koefisien massa, koefisien eksentrisitas, koefisien kekerasan, dan koefisien bentuk dari tambatan. Dan untuk mempermudah, CS dan CC nilainya 1. Jadi yang perlu diketahui apa saja? Bobot kapalnya, ya kan? Bobot kapalnya, kecepatan kapal saat merapat, ya ibaratnya ya kapal saat mendekat ke dermaga itu kecepatannya berapa? Atau bisa kita katakan ketika mesin kapal itu mati. Nah, kalau mesin kapal itu mati, nanti dia pasti akan bergerak. Nah, berapa kecepatan kapal itu? Kemudian sudut pelambatan kapal itu alfa, kita ambil 10 derajat. Ada juga gaya gravitasi bumi, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, berikutnya, yang pertama kita harus menentukan W atau bobot kapal dengan satuan ton. Rumusnya apa? K kali LBD per 35. K itu kita ambil saja lah yang umum 0,7. L panjang, B lebar, dan D itu draft. Draftnya apa itu yang dimaksud dengan draft? Draft adalah ketinggian kapal ya yang terendam air. Ya, jadi bukan tinggi kapal. Ya, jadi draft adalah kedalaman, ya bisa kita katakan kedalaman bagian kapal yang terendam oleh air. Nah, itu dibagi dengan 35. 35 itu adalah koefisien. Nah, kemudian kita harus tentukan koefisien ini ya, CE, CM, CB. Koefisien blok kapal kita bisa dilihat di sini, CB ya, LPP kali B kali D kali gamma 0. Itu berat jenis air laut, diameter, dan juga itu bukan diameter, draft dikalikan dengan B itu apa tadi? Lebar kapal. Nah, kemudian L kecil itu jarak sepanjang permukaan air. Jadi rumusnya sudah ada di sini semua, tinggal dimasukkan ke dalam angkanya. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk bobot kapal. Kemudian bagaimana dengan gaya angin? Nah, gaya angin kita memakainya adalah pakai rumusan ini. 1,1 kali QA kali AW. AW proyeksi yang tertiup angin, proyeksi bidang kapal yang tertiup angin yaitu kira-kira lebar kapal dikali tinggi kapal atau draft. Kemudian gaya arus. Gaya arus ya kalau dia bekerjanya pada haluan, tahu kan haluan itu adalah yang bergerak di depan. Jadi arus yang menabrak area depan kapal ya itu sebesar ini 0,14 kali S kali V kuadrat. Sedangkan kalau arus yang bekerja pada sisi ya pada yang di samping-samping itu kira-kira pakai rumus ini. Ya, semua ada di sini. Jadi untuk perencanaan dermaga yang saya berikan itu tidak serumit ya, tapi pada dasarnya pada pembuatan atau perencanaan dermaga itu memang dia membutuhkan data-data yang cukup kompleks. Hanya saja kalau ini saya berikan ke kalian, nanti kalian pusing sendiri. Jadi, dan saya pikir juga nanti kalian di lapangan akan jauh lebih menghadapi konsep-konsep yang jauh lebih rumit, gitu ya. Jadi di sini saya yang konsep-konsep dasar saja. Nanti yang berikutnya kalian sendirilah yang nanti mengembangkan konsep perencanaan dermaga ini. Kira-kira seperti itulah. Jadi yang saya berikan itu nggak yang susah-susah, tapi yang jelas kalian mengerti bahwasanya
perencanaan dermaga itu dipengaruhi oleh ini. Oh, ini seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi nanti pada perencanaan di lapangan itu nanti kalian akan mengembangkan konsep ini secara lebih mikronya. Kira-kira seperti itu. Dan juga kita kembali ke sini. Nah, perencanaan dermaga itu kira-kira di sini dijelaskan terkait dengan dermaga yang akan mempengaruhi dari sebuah perencanaan dermaga itu sendiri, yaitu yang pertama pada bentuk yang memanjang. Sorry, apakah suara saya double? Memanjang sesuai dengan kapal. Enggak, Pak. Oke. Enggak. Jadi pada perencanaan dermaga ini itu bentuk dasarnya itu adalah yang mempengaruhi yaitu bentuk dermaganya. Kalau dermaganya memanjang, itu kira-kira kapal akan parkirnya itu searah dengan panjang dermaga. Nah, sehingga ukuran panjang dermaga itu bisa dilihat di sini dengan menggunakan NL tambah N kurang 1 kali 15,00, ini 0,00 ya, bukan derajat, ditambah 50. Nah, 15 itu diambil dari antar kapal ya, dan 25 itu adalah pada ujung-ujung kapal ini sendiri. Nah, jadi kenapa harus 2 kali 25 sama dengan 50? Karena untuk ujung akhir kanan 25, ujung akhir kiri juga 25. 15 itu adalah ini sorry, kayaknya saya ada kesalahan ini ya, penulisan di sini. Jadi ini 15 meter untuk antar kapalnya. Nah, untuk tambatannya sendiri itu akan dibangun bila garis kedalaman kolam pelabuhan hampir merata sejajar dengan garis pantai. Artinya bentuk ini itu kedalaman kolam pelabuhannya itu harus sama gitu ya untuk sepanjang dermaga tersebut, karena ya untuk kedalaman untuk kapal dalam berlabuh ini biasanya dia membutuhkan kedalaman yang sama dengan saat dia berlayar. Biasanya untuk dermaga yang sifatnya memanjang ini digunakan pada pelabuhan peti kemas dan dia membutuhkan minimal 60 meter untuk penanganan operasi peti kemasnya itu sendiri. Jadi kira-kira seperti ini. Dan untuk yang sifatnya melintang itu pier ya. Ini biasanya ada yang sama sih ya sebenarnya, hanya dia tegak lurus gitu ya. Jadi kapalnya tetap sejajar dengan arahnya si dermaga, tapi kalau melintang berarti dia jaraknya banyak menjorok ke laut. Nah, di sini biasanya digunakan untuk muatan umum ya. Kalau peti kemas itu biar lebih mudah dan lebih efisien, lebih memakai yang tipe wharf. Tapi kalau melintang itu ada special case, artinya ada yang pertama ketidakteraturan dalam kedalaman, atau kalaupun kita paksakan untuk kedalamannya itu sama, itu sulit. Nah, kemudian dia dibangun ukuran panjang dermaganya ini sama ya. Jadi NL tambah N kurang 1 dikali 15 tambah 50, antar kapalnya 15, kiri kanan atau atas bawah itu 25. Dan untuk lebar kapalnya ya kira-kira 2 kali lebar kapal ditambah dengan 30 sampai 40 meter untuk jaga jarak antar kapalnya itu sendiri. Nah, biasanya untuk perencanaan dermaga ini contohnya di Tanjung Priok atau Pelabuhan Surabaya. Jadi kalau kalian pelajari ini bolak-balik saja slide saya ini, nanti kalian akan paham. Nanti sebisa mungkin nanti kalau memang bisa saya videonya berhasil gitu ya, karena banyak sekali video-video yang ternyata nggak berhasil saat saya ekstraksi, jadinya belum saya kirimkan. Jadi kalau ini nanti bisa saya ekstraksi videonya, nanti akan saya share di YouTube dan nanti linknya akan saya serahkan di Google Classroom. Nah, kemudian untuk yang WAV ini sendiri
eh sorry, untuk pier ya, untuk pier ini biasanya dia tetap wharf ya. Jadi ketika kapal itu bertambat, itu dia bentuknya wharf. Tapi kalau kita lihat dari sisi daratan, dia adalah melintang. Jadi artinya ada jembatan penghubung antar keduanya. Ini contohnya di Pelabuhan Ambon, Ternate, dan sebagainya. Ini biasanya dipakai apabila garis kedalamannya itu jauh dari sebentar ya nih. Apabila kedalamannya itu jauh dari pantai. Jadi biasanya ini ya daripada kita ngeruk kolamnya ya selebar ini itu dengan biaya yang cukup besar, lebih baik kita pasang aja jembatan penghubung, kita ketemu kedalaman yang sesuai dengan kapal di sini, ya sudah kita bikin aja lagi dermaga wharf-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga pada konsepnya kedalaman dasar dermaga itu harus sama. Ya, karena kan itu kapal ya. Jadi untuk kedalaman kapal sendiri ya pastinya tidak ada perubahan baik di dalam kolam pelabuhan maupun di dermaganya itu sendiri. Jadi harus sama. Dan maka pada kedalaman dermaga ini itu banyaknya didasarkan pada kedalaman maksimum draft kapal ditambah clearance atau jarak aman ya di sini ya bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Jadi di sini berapa kedalaman draft maksimum atau kedalaman air pada kapal semaksimal berapa nilai maksimalnya dan itu yang ditambahkan dengan clearance-nya. Nah, kedalaman draft ini akan ditentukan pada posisi tinggi air. Maka ada yang maksimum high water, ada yang maksimum low water. Jadi ada yang saat dia pasang, ada saat dia surut. Ditambah dengan 0,8 sampai 1 di bawah dan 0,5 sampai 1,5 itu di bagian atas. Kira-kira seperti itu. Dan ini sudah sesuai dengan ketentuan operasional pelabuhan. Dan biasanya untuk bagian atasnya memang ditetapkan 0,5 sampai 1,5 meter dan di atas maksimum HWS atau high water spring. Ini saat pasang. Saat berapa maksimum air pasang itu ditambahkan 0,5. Itu kira-kira untuk kedalaman dermaga. Nah, untuk lebar dermaga ini akan ditentukan berdasarkan apron. Ya, apron depan, apron belakang, gudang dan jalan. Jadi lebar ini ya tergantung dari lebarnya apron itu proses pengolahan pertama atau proses penghantaran pertama barang. Nah, biasanya seperti itu. Dan apron pada dermaga ini bagian area sebelah muka dermaga sampai suatu muka gudang. Nah, jadi ini pengertian dari dermaga tersebut dan penentuan lebar dermaga ini sendiri akan atau ditentukan oleh apron dan apron ditinjau dari volume barang yang mungkin akan ditangani oleh pelabuhan tersebut. Jadi kira-kira ini ya, inilah yang namanya apron. Jadi apron depan itu adalah untuk proses pengolahan kapal ke gudang atau lapangan penumpukan terbuka ya. Jadi barang dari kapal kemudian diantarkan ke apron, dari apron ke gudang. Apron ini berarti kan ada lalu lintas di situ. Ya kan, baik truk ataupun lintasan rel dan lain sebagainya menuju ke gudang. Begitu pula dengan ini. Ya, apron di bagian belakang itu juga harus ditentukan untuk proses ya sirkulasi barang dari gudang ini menuju ke area daratannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk lebar dermaga pelabuhan muatan. Jadi dermaga ini ada beberapa jenis ya. Jadi pelabuhan muatan umum maupun untuk bongkar muat kargo. Nah, untuk bongkar muatan umum atau general cargo itu ada yang biasanya menggunakan cara-cara konvensional. Jadi dia biasanya menggunakan truk atau gerbong kereta api ataupun cara bongkar muatnya juga rata-rata bisa memakai kren. Ya, kren yang ada di kapal maupun kren yang ada di bandara
Sehingga biasanya apron depan itu lebar. Nah, untuk pada saat ini umumnya ya diambil 3-25 meter untuk lebar dermaga muatan umum, dan ukuran gudang transit juga diperlebar dan biasanya sedapat mungkin di tengah tanpa ada hambatan tiang. Artinya ini untuk prosesi sirkulasi barang itu tidak susah. Nah, kira-kira seperti inilah kalau pelabuhan muatan umum itu. Ada lebaran apron minimumnya itu untuk bisa 2 atau lebih kendaraan ya. Jadi sangat disesuaikan dengan bagaimana perencanaan proses penghantaran atau sirkulasi di area tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga bagaimana dengan pelabuhan yang muatannya cair. Nah, pada muatan cair ini itu bisa dikatakan pada secara konsep tidak perlu ya memakai lebar dermaga yang besar. Kenapa? Karena biasanya kalau cairan itu penanganannya dilakukan dengan transport pipa, jadi perpipaan. Sehingga biasanya yang dibutuhkan itu adalah rumah pompa. Ya, jadi rumah pompa ini adalah untuk melakukan proses pemompaan dari kapal menuju ke daratan. Contohnya pelabuhan minyak, tangki kimia cair, dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk pelabuhan cair ini, muatan cair ini biasanya dikhususkan pada satu jenis cairan saja. Kenapa? Karena mengurangi untuk nantinya kalau ada kontaminasi. Misalnya, ya kalau minyak kemudian dicampurkan misalkan dengan kimia khusus misalnya, ya nanti minyak tersebut akan terkontaminasi dengan kimia cair yang dimasukkan ke dalam pipa yang sama. Jadi kira-kira seperti itu. Dan biasanya pada dermaga pelabuhan muatan cair itu dia akan punya tangki-tangki ya untuk menampung dari cairan ini dan juga diberikan tanggul pengaman. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk mencegah potensi kebakaran juga dibangun tembok pengaman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini kapalnya, ini pemipaannya. Jadi ada rumah pompa di situ, dia menghisap, kemudian dia dialirkan ke tangki-tangki yang sudah disediakan. Dan ini tangki-tangki diberikan tanggul atau pengaman untuk potensi kebakarannya. Kira-kira seperti itu, seperti inilah proses perencanaannya, konsepnya. Jadi berbeda dengan muatan umum. Kalau muatan umum tadi dia memang butuh space yang lebih besar karena memang proses pengangkutannya berada di darat. Kalau air biasanya menggunakan pipa. Nah, kemudian ini kalau di tengah laut ya biasanya juga ada beberapa yang pelabuhannya itu atau proses pengangkutan cairannya itu di tengah laut. Itu biasanya seperti ini konsep untuk gambarannya. Nah, kemudian yang berikutnya muatan curah padat. Jadi misalnya untuk tumpukan semen, pupuk, jagung atau gandum dan lain sebagainya yang sifatnya curah. Ya, ini beda dengan kargo ya. Jadi kalau misalkan yang beberapa tahun lalu sempat heboh bahwasanya wah itu banyak bawang ya kalau nggak salah. Saat kita krisis bawang ternyata bawang itu banyak di pelabuhan berserak gitu ya, tidak diantarkan ke darat. Kalau tidak salah saya pada saat itu tumpukan-tumpukan bawang ini saya kurang tahu ya ini benar atau tidak, bisa diklarifikasi. Itu dia berada di muatan kargo umum kalau nggak salah saya. Ya, jadi untuk proses pengangkutannya memakai konsep yang padat tadi, yang muatan umum general cargo. Sedangkan kalau yang ini itu memang benar-benar ya seperti kalau kalian lihat itu kayak kereta api yang ngangkut pasir atau truk yang ngangkut pasir. Jadi memang benar-benar ya bentuknya curah gitu, sangat curah. Nah, kalau ini biasanya dia juga sama seperti cair tadi, dia hanya pada satu jenis muatan saja. Nah, jadi untuk dermaganya ya khusus misalnya semen ya semen aja, tidak bisa dicampur. Kalau dicampur maka risikonya seperti cair tadi, nanti akan ada kontaminasi. Nah, dan ukurannya juga akan didasarkan pada ukuran peralatan
dan dia biasanya untuk pengolahannya sendiri itu kombinasi dari ada peralatan penghisap, eskalator, dan juga elevator yang tersedia. Kemudian yang berikutnya yaitu dermaga pelabuhan peti kemas. Nah, kalau pelabuhan peti kemas ini itu dia diperlukan ya, yaitu adanya suatu apron yang menjadi satu bagian dengan tempat penimbunan terbuka dalam area yang luas. Untuk apa? Untuk pergerakan peti kemas. Nah, peti kemas ini juga berfungsi sebagai gudang, berupa gudang yang dapat dipindahkan dan panjang dermaganya kira-kira 200 sampai 250 meter. Dan biasanya memang ya tadi sudah di awal itu pelabuhan peti kemas ini ditempatkan pada sejajar ya dengan garis dermaga dan arah gerakannya itu adalah tegak lurus. Nanti ya maksudnya jadi kapal itu sejajar sedangkan peralatannya itu tegak lurus ya kan. Jadi kalian kapal ngambil nanti diantar melalui truk atau transportasi yang lainnya. Nah, jadi seperti ini. Ini kapalnya. Kemudian sejajar ya dengan arah dermaga, tapi pengolahan barangnya itu vertikal. Kira-kira seperti ini. Nah, ini contoh soal yang bisa saya berikan. Jadi sebuah pelabuhan direncanakan kira kargo DWT-nya 10.000 ton, 5 unit dan lain sebagainya. Nah, data kapal rencana digunakan kapal dengan bobot kapal gross tonnage-nya 10.000 ton, jumlah kapal rencana 5 kapal, panjang 137 meter, maka ya panjang dermaganya adalah yang pertama kita harus tahu dulu ya dengan bobot yang tadi ya, kita lihat kembali kisah tadi. Nah, ini 10.000 jumlah kapal rencana 5 kapal, kapalnya termasuk general cargo. General cargo kita cari di sini yaitu kapal barang 10.000 berarti ya di sini sudah tahu panjang LO-nya 137 meter, draftnya 8,5. Ya ini yang pertama yang harus kita ketahui dari tabel. Kemudian berikutnya kita analisis ya. Yang pertama berapa panjang dermaga yang ditentukan. Itu dengan tadi ya NL tambah N kurang 1 ditambah dengan 15 tambah 50. Jadi kira-kira 755 meter. Kemudian bobot untuk kedalaman dermaga, maksimum draft ditambah jarak aman, tambah taraf dermaga, tambah perbedaan pasang surut. Nanti perbedaan pasang surut kita sumsikan 2 meter, jarak aman 1,1. Jadi kira-kira kedalaman dermaganya adalah 12,5 meter. Nah, jadi kalau bisa dilihat contoh tampilannya itu seperti ini. Ya, untuk satu kapal. Nah, kira-kira untuk satu kapal kira-kira seperti ini. Penjelasannya ada di sini ya untuk proses operasionalnya. Lebar dermaga ini untuk satu kapal sebentar. Lebar dermaganya 35 meter. Ya, lebar dermaga ini ya. Lebar dermaganya ini panjang untuk satu kapal. Kemudian untuk stacking area di bawah jalur ganti kren selebar 4 peti kemas dengan tinggi maksimal 2 lapis. Itu di sini. Ya, jadi peti kemas nanti yang diatur oleh gantri kren itu adalah terkait dengan 4 peti kemas, 4 peti kemas dengan tinggi maksimal 2 lapis. Ini semua berada di perencanaan pelabuhan. Ya, perencanaan pelabuhannya dalam konsep master plan-nya itu nanti proses operasionalnya seperti ini. Ini biasanya dari manajemennya sudah tahu gitu ya. Untuk penentuannya. Nah, kemudian aktivitas lokasinya. Jadi ini seperti skenario ya, skenario di dermaga itu seperti apa. Jadi lalu lintasnya untuk general kargonya
itu keluarnya dengan jalur satu arah, jadi tidak dua arah, jadi satu-satu ya. Kita lihat di sini ya, dia satu-satu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk ini ya berarti dia harus ini, tidak bisa dia lurus. Jadi kalau truk yang baru masuk, dia akan lewatnya sesuai dengan jalur yang sudah disediakan ini. Semua satu arah. Jadi untuk proses bongkar muatnya, skenario-nya itu adalah, jadi dia setelah kapal merapat, peti kemas diturunkan ke stacking area untuk sementara waktu. Kemudian trailer masuk ke jalur pengambilan peti kemas secara berurutan. Baik, kita akan membahas berikutnya yaitu alat pandu. Alat pandu ini adalah suatu peralatan yang digunakan untuk navigasi. Navigasi itu perlu ya karena memang di dalam kondisi transportasi laut itu dengan seluruh dinamika yang ada itu memang untuk segi efisiensi itu harus dipandu ya, kapal ini harus dipandu. Dan untuk secara umum bisa menggunakan alat pandu ini atau menggunakan kapal. Ya, ada kapal pandu, itulah makanya ada kapal pandu dan juga ada kapal tunda. Selain itu juga peralatan-peralatan panduan pelayaran ini juga akan berfungsi sebagai peringatan apabila ada ya ada peringatan apabila ada bahaya yang mengancam. Jadi seperti adanya karang, tempat-tempat dangkal dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatannya itu sendiri itu ada dua, yaitu konstruksi tetap dan konstruksi terapung. Bagaimana untuk konstruksi tetap? Itu seperti ini ya. Rambu pelayaran pada tipe Pier, Wharf ataupun Dolphin. Ini konstruksi tetapnya berada di sini. Dan dia biasanya ada rambu suar ditempatkan di ujung bangunan tersebut. Jadi ini untuk alat pandu pelayarannya, dia menunjukkan bahwasanya oh di situ adalah batas-batas dermaganya, kira-kira seperti itu. Bisa juga dia rambu-rambu ataupun alat pemandu pelayaran yang ditempatkan secara fix atau menetap di bangunan-bangunan pelabuhan yang lain seperti di pemecah gelombang. Di sini dibangun untuk terutama digunakan untuk memperingatkan ya kapal terkait dengan mungkin ada peringatan-peringatan bahaya secara dini sehingga bisa dilihat oleh pihak kapal maupun pihak daratan. Di sini biasanya kalau untuk yang di tengah laut atau di area-area pemecah gelombang yang berdekatan dengan laut itu biasanya dia menggunakan konstruksi rangka baja. Bisa dilihat di sebelah kanan, dia menggunakan konstruksi rangka baja, bentuknya menara dengan ada sumber cahaya di atasnya. Ya, jadi bisa berupa baterai ataupun sumber-sumber yang lainnya. Ataupun jika diperlukan juga dia bisa dipasang radar reflektor supaya nanti navigasi kapal bisa terbantu. Kemudian yang berikutnya itu ini mercusuar. Ini pada zaman dulu ini sangat terkenal sekali ya. Dia menara tinggi dan dia menunjukkan biasanya digunakan untuk kapal. Oh, di situ ada daratan. Jadi dia menjadi alat pandu kapal ya pada zaman dahulu yang sangat efektif ya untuk kapal-kapal yang mungkin dia pada malam hari ya mendekat ke mercusuar ini. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu konstruksi yang sifatnya terapung. Pada konstruksi yang sifatnya terapung ini dia berupa pelampung sih biasanya. Ya, karena kan terapung ya, biasanya menggunakan pelampung dan di pelampung inilah biasanya digunakan tanda-tanda peringatan. Nah, kelebihannya untuk konstruksi yang sifatnya terapung ini adalah dia tidak perlu ya kita susah payah untuk membangun secara menetap ya, harus memancang, harus pakai pondasi dan sebagainya. Kita cukup pakai pelampung saja, jadi sangat fleksibel dalam pemasangannya. Tapi pada konstruksi terapung itu kebanyakan permasalahan yang ada itu adalah dia bisa sewaktu-waktu berpindah. Jadi biasanya penguat yang ada di bawahnya ini atau jangkarnya itu karena mungkin adanya gelombang atau arus atau angin yang sangat kencang, dia kalau udah putus di sini ya, putus di jangkarnya itu ya dia akan
pergi entah kemana. Jadi biasanya pada konstruksi terapung ini juga diberikan GPS ya, antena GPS gunanya nanti selain daripada dia memperkuat jaringan GPS yang ada, juga dia bisa menunjukkan di mana posisi dia berada. Kalau dia keluar dari jalur penempatannya, kira-kira seperti itu. Nah, konstruksi ini terbagi ya, ada banyak sekali, ada yang spar buoys, ya bisa dilihat gambarnya sebelah kanan. Ada juga can buoys yang bentuknya seperti kaleng di sini. Kemudian ada non buoys, ya ini yang sifatnya terapung dan tidak bercahaya. Ini biasanya ada ini sama ya, ini hanya variasi-variasi terkait dengan rambu-rambu yang ada di pelabuhan. Jadi ada sinyal-sinyalnya ya. Jadi di sini juga sama, ada lighted buoys, ini yang ada cahayanya di sini, ya, dan juga dia punya alat untuk menampung cadangan bahan bakar sebagai baterainya dia. Kira-kira seperti itu. Sedangkan yang tadi, ya, kalau ini itu biasanya tidak punya kemanfaatan atau tidak perlu baterai, kira-kira seperti itu. Ya, yang ini. Jadi hanya berupa penanda saja. Nah, kalau sudah ke lighted buoys berarti dia butuh cahaya. Cahaya butuh energi. Energi berarti butuh bahan bakar. Nah, bisa seperti ini. Jadi ini spherical buoys, ini bentuknya seperti kubah. Kadang-kadang lebih lampu, kadang-kadang juga tidak. Dan ada sound warning buoys, ini yang lebih kompleks, ini yang sangat kompleks ini. Jadi dia juga ada peringatan, jadi dia ada sound warningnya. Jadi ada radar reflektor, ada speakernya dan lain sebagainya untuk memperingatkan kapal. Ya, kira-kira itu untuk konsep pelabuhannya. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas terkait konsep teknisnya karena nanti di lapangan ya juga kalian juga untuk melakukan konsep ini, penerapan konsep ini yang jauh lebih kompleks. Sebentar ya, saya ada satu materi lagi nanti sebentar. Saya punya satu materi lagi dan akan saya jelaskan. Jadi hari ini memang ada 2 materi yang akan saya ajarkan. Nanti untuk rekaman untuk materi ini sebenarnya sudah saya siapkan gitu ya. Sebentar. Mana tadi ya? Ini dia. Nah, ini slide. Ya, baik. Di sini saya akan membahas ya sedikit untuk materi yang kedua, yaitu terkait dengan pelabuhan khusus atau kita ambil studi kasusnya adalah pelabuhan ikan. Nah, pelabuhan ikan ini itu akan saya jelaskan terkait dengan kasus-kasus ataupun bagaimana operasional yang ada di pelabuhan ikan. Nah, di sini ya untuk kegiatan operasional penanganan pelabuhan itu sendiri. Nah, itu operasional pelabuhan ikan itu ada beberapa. Yaitu yang pertama kegiatan penangkapan ikan di laut dan ini biasanya dilakukan oleh nelayan lokal. Jadi dia nggak kemana-mana gitu ya. Jadi dia mencari nafkahnya ya di sekitar laut itu saja. Jadi perahunya tidak terlalu besar. Dan tunggu kok belum sebenarnya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yaitu pendaratan ikan. Jadi kalau tadi itu penangkapan ikan di laut di sekitar lokasi pelabuhan.
Dan yang berikutnya itu adalah pendaratan ikan. Biasanya aktivitas ini bergabung jadi satu di dermaga pelabuhan. Nah, kalau pendaratan ini biasanya itu berada di kapal-kapal yang memang sengaja dia pergi dari pelabuhan asal, kemudian dia cari ikan laut itu berada tempat yang lokasinya jauh dari pelabuhan tersebut, kemudian dia melakukan bongkar muatnya itu di lokasi pelabuhan yang terdekat dari lokasi dia menangkap ikan. Nah, jadi ini biasanya kapalnya jauh lebih besar, ya. Dan di sini semuanya itu masih menjadi satu. Jadi belum ada pemisahan, baik untuk bongkar, istirahat maupun muat. Bentar, ya, aduh. Nah, di sini biasanya juga kalau kalian mungkin sudah ada mungkin di tempat kalian pelabuhan ikan gitu ya, itu kalian tinjau saja di situ. Biasanya kalau di pelabuhan ikan khususnya gitu ya, itu beda dengan barang. Kalau barang tadi kan udah ya dari beberapa pertemuan sebelumnya sampai tadi juga saya jelaskan bahwasanya dia butuh crane, butuh truk, butuh penumpukan terbuka, butuh apron dan lain sebagainya. Nah, kalau ikan itu khusus, artinya khusus itu dia hasil dari tangkapan ini itu dari dermaga itu ke tempat pelelangan ikan. Karena apa? Karena sifat ikan sendiri kan mudah busuk. Jadi harus segera diolah dan direncanakan bagaimana proses pengirimannya. Dan biasanya ya untuk pengangkutannya tidak diperlukan crane, tapi kalau pelabuhan ikan yang masih konvensional itu masih menggunakan tenaga orang dan keranjang ikan. Jadi memang agak susah karena kemampuan dermaganya memang belum memadai untuk menampung kendaraan roda 4. Dan juga ikan ini kan terletak di wadah yang berada di dalam kapal yang sifatnya biasanya sudah tetap. Jadi bukan seperti peta kemas yang tinggal comot, ambil, taruh, pindah, comot, ambil, tidak. Jadi ikannya ya kita ambil sendiri-sendiri secara manual dari dalam wadah ikan yang terletak di dalam kapal ikan tersebut. Nah, selain itu juga kegiatan operasional pada pelabuhan ikan itu biasanya di perawatan, ya, perawatan dan perbaikan kapal. Karena kan kapal tadi saya bilang kalau kapal yang mendarat itu kan dia sebenarnya sudah melalui berbagai tahapan di laut gitu ya. Jadi dia sudah lama di laut lah kira-kira seperti itu sehingga butuh servis atau perbaikan yang sifatnya rusak berat ataupun yang ringan. Ini juga sehingga dibutuhkan fasilitas perbengkelan maupun docking kapal ya slipway untuk nantinya dipergunakan kapal ketika akan berlayar berikutnya. Termasuk juga ini ya perawatan jaring. Ini contoh di gambar sebelah kanan itu adalah orang-orang yang sedang merawat jaring kapal. Nah, kemudian yang berikutnya untuk kegiatan operasional di daratan itu ada tempat pelelangan. Ya, ini biasanya kalau yang kapal-kapal kecil nih yang bagian kanan ini itu adalah kalau kapal-kapal yang kecil, ini bukan yang kapal besar ya, ini kapal-kapal kecil atau nelayan-nelayan lokal, itu dia kalau di kapalnya itu sudah biasanya sudah keranjang-keranjang seperti ini atau ya memang berada wadahnya ada di situ tapi nggak terlalu besar. Jadi dia langsung saja di pinggiran laut itu langsung ada jual beli. Nah, jadi ada kegiatan jual belinya di situ langsung. Jadi kan sangat segar sekali. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada kegiatan penyortiran, ya pengepakan. Jadi ini khususnya untuk ikan yang sudah dilelang tadi, kemudian saat akan dipasarkan atau diolah lebih lanjut, otomatis dipak dulu. Biasanya di tempat pelelangan ikan. Kemudian untuk berikutnya yaitu proses transportasi, dia sarana penghubung yang terkait. Jadi untuk dari kapal yang sifatnya besar itu biasanya dilakukan oleh kapal motor sebagai kapal pengarah. Jadi untuk kapal yang akan merapat seperti itu dia akan diarahkan oleh kapal untuk tempat penambatannya.
kemudian yang berikutnya yaitu pemasaran. Ini sangat bergantung pada aktivitas di pelabuhan mau seperti apa. Apakah dia akan memproduksi ikan basah atau sampai ikan olahan. Ya, jadi apakah nanti berhenti aktivitasnya di tempat pelelangan ikan ataukah nanti sampai kepada produksi ikan lebih lanjut seperti ikan asin, ikan sarden, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Jadi contoh pengolahannya itu bisa pendinginan, pembekuan, pengawetan, dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan di bagian area pelabuhan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam ikan ini sendiri itu kan mudah busuk ya. Karena mudah busuk itulah kemudian dia harus segera diolah. Jadi aktivitasnya di pelabuhan ikan itu memang muatan yang khusus dibandingkan muatan cair maupun muatan barang yang sudah dijelaskan pada part sebelumnya. Jadi ini memang pelabuhan khusus ya, pelabuhan ikan itu pelabuhan khusus. Karena pengolahannya ya ikan harus diolah di situ, jadi nggak bisa dibiarkan terlalu lama. Kalau terlalu lama ya ikannya busuk, nggak bisa dipakai. Jadi harus diolah ya, dia butuh pengalengan, dia butuh penggaraman, dia kalau mau langsung dijual ke pasar ya berarti ada proses pelelangan dan lain sebagainya. Nah, maka secara umum itu bisa dilihat di sini. Ya, jadi proses operasional tadi ya, jadi ada aktivitas laut dan aktivitas darat. Dan ini untuk proses aktivitas di laut itu mulai penangkapan sampai penambatan. Kemudian di darat itu dari pendaratan sampai pengangkutan atau pemasaran. Bisa dibaca kembali. Kemudian, ini juga penting karena proses penangkapan ikan ini itu kan biasanya kita bagaimana? Kalau yang gampang kan kita pancing ikan, kemudian ikan taruh kita keranjang, kemudian keranjang kita biasanya ditaruh di mana? Di air kan. Nah, supaya ikan itu tetap hidup di situ. Nah, kalau ini ya untuk yang sifatnya massal seperti ini, dia biasanya ya ikan itu ya langsung ditaruh di lokasi yang memang dia sudah diatur sedemikian rupa supaya dia tahan sampai ke daratan. Nah, maka proses penanganan ikan ini juga perlu supaya mutu dan kualitasnya tetap terjaga karena biasanya di dalam kapal itu berhari-hari. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan palka. Palka itu adalah wadah es yang tertanam di dalam kapal. Dan dia diawetkan dengan es. Sehingga banyak ya pelabuhan-pelabuhan ikan itu penentunya utamanya itu adalah kebutuhan es ya. Jadi sangat sangat krusial gitu ya untuk bagaimana kita menghitung kebutuhan esnya. Nah, sebelum ke situ ya kita ada beberapa bentuk es. Ada es balok, es tabung, es keping, bahkan sampai es halus. Dan es balok ini itu yang paling sering dipakai. Ya, kenapa? Karena es balok itu murah dan mudah. Tahu kan ya, es balok itu adalah es ya gimana ya saya jelaskan ya. Ada nggak ya di sini ya? Kalau tempat saya biasanya ada tuh. Biasanya dia jualnya pakai gerobak-gerobak gitu ya. Ya, tapi nggak mungkin juga untuk karena kapal kan banyak banget ya. Jadi es balok itu es yang biasanya sudah jadi balok-balokan panjang gitu ya. Balok-balok panjang. Jadi bukan es apa yang terkenal di sini mutiara ya, bukan es itu. Tapi es ini semacam kotakan ya, kotakan balok-balok itu, tapi dia bentuknya es. Nah, ini itu produksinya mudah. Jadi biasanya di pabrikan dekat pelabuhan ikan itu ada pabrik es. Nah, pabrik es itu memproduksi es balok ini gitu. Kenapa? Karena dia murah, ya murah dan mudah dalam untuk penanganannya. Nah, kalau es curah itu es yang udah pecah-pecah gitu ya. Nah, itu biasanya dicampur dengan garam sehingga punya titik cair jauh di bawah 0 derajat. Nah, permasalahannya di sini ya kalau kita mencampurkan es curah, jadi dia awet, ikannya awet, ya lebih awet. Tapi permasalahannya kalau es curah karena dia dicampur garam,
Dan kita tahu ikan air laut saja itu saya lupa ya pelajaran biologi SMA tuh. Jadi kadar garam di air laut itu jauh lebih rendah ya. Saya lupa itu. Nanti mungkin bisa dibaca kembali ya. Mana tahu saya salah ya. Jauh lebih rendah daripada yang ada di luar ketika masih hidup. Ya, ketika masih hidup. Nah, ketika sudah mati ikannya, ya pastinya esnya ini ya kandungan garam yang ada di dalamnya nanti akan masuk ke dalam ikan. Ya kan? Jadi ikannya apa? Ikannya akan sifatnya agak asin dan biasanya garam ini dia akan membuat cairan-cairan di dalam ikan tersebut semakin keluar dan beratnya menjadi berkurang. Ya, tolong nanti dikoreksi lagi kalau saya ada kesalahan karena jujur saya agak lupa gitu ya untuk kadar garam ikan ini sendiri. Tapi konsepnya seperti itulah. Oleh karena itulah tidak disarankan menggunakan es curah. Nah, berikutnya yaitu tentang kualitas es. Ya, kualitas es sendiri itu bisa kita lihat dari apa dia terlihat padat, bening dan kering atau tidak meleleh. Jadi kalau yang tidak kering suhunya itu 0 derajat ya. Kalau esnya kering itu biasanya sampai -7. Dan biasanya untuk kualitas es yang kurang baik itu pertama dia tidak padat. Jadi apa ya istilahnya ya. Jadi kalau dipecah itu ya kayak jadi es curah itu kayak es serut gitu. Nah, kira-kira itulah. Dan kemudian biasanya di dalam es itu ada warna-warna putih. Nah, ini kenapa di situ bisa warna putih dan bukan bening? Karena di situ adalah rongga-rongga udara ya ataupun ya kotoran yang dibekukan sehingga warnanya tidak bisa bening. Kalau air yang benar-benar jernih itu ya dia atau tidak ada kotoran, dia pasti ya bentuknya akan sama-sama jernih. Tapi kalau ada kotoran, maka kotoran-kotoran tersebut membeku dan dia akan menjadi warna putih pada sebuah bongkahan es. Nah, kita bahas kembali di awal bahwasanya tadi saya sudah katakan ikan itu kalau di laut itu dia menggunakan wadah ya, wadah atau palka. Bisa ada cool box atau box berisolasi dari truk pengangkut ikan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di laut biasanya seperti ini ya, gambar sebelah kanan. Jadi ada wadah, memang dia ditanam, benar-benar ditanam di dalam kapal. Nah, maka kalau kita ingin menghitung berapa kebutuhan daripada palka atau wadah kapal ini itu dan juga kebutuhan esnya ini akan didasarkan pada panas jenis dan berat ikan. Panas jenis ikan kita ambil sekitar 0,8 ya, range-nya sekitar 0,6 sampai 0,8, tapi kalau kita ambil ringkas ya 0,8 untuk panas jenis ikan. Kemudian untuk berat sendiri itu akan ditentukan biasanya dari bentuk ikannya dan juga komposisi kimiawi ikannya. Dan secara umum kita ambil cara ringkasnya itu berat jenis ikan itu 0,8. Artinya ya kalau kita setarakan dengan volume itu kira-kira 1 kilogram ikan itu butuh volume ikannya itu sekitar 1,25 liter. Ini ya kita ambil ringkasnya aja lah ya karena kita nggak fokus sampai kepada mikronya. Jadi kira-kira kalau 1 kilo ikan itu volume kebutuhan ikannya itu sekitar 1,25 desimeter kubik. Ini akan menentukan berapa jumlah ikan nanti yang bisa masuk dan juga kebutuhan esnya. Nah, untuk proses jumlah panasnya ya, jadi kan tadi bahwasanya ikan itu kalau di suhu biasa kan ya sama kita juga mengeluarkan panas kan. Nah, jadi untuk mempertahankan ya supaya dia awet, dia mempertahankan suhu ikannya harus 0 derajat. Jadi harus membeku. Nah, proses ini ada 2 ya. Yang pertama, proses untuk kebutuhan atau perubahan suhu atau ya ini sama-sama saya jelaskan Q. QB kali PJ kali delta T ini untuk melibatkan perubahan suhu. Jadi kalau ikan dari tempat penangkapan ke wadah itu kan suhu awalnya tidak mungkin langsung 0.
Nah, itu berapa kebutuhan untuk membekukan si ikannya? Dan yang berikutnya adalah berapa kebutuhan untuk mempertahankan suhunya 0. Sehingga kalau dikirimkan atau nanti prosesnya sampai ke pelabuhan ikan, itu harus tahu bagaimana kebutuhan es yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya ya, bisa dilihat sendiri. Jadi contohnya ikannya 1 ton, suhu awalnya 22 derajat, didinginkan 0. Diketahui panas jenisnya 0,8, berapa jumlah esnya. Kira-kira seperti itu kasusnya. Nah, bisa kita lihat panas yang dikeluarkan, kita memakai rumus ini, Q B kali PJ kali delta T, dibandingkan dengan berat es yang diperlukan. Di sini 80, nanti akan ada penjelasannya di sebelahnya. Jadi berapa jumlah kilo esnya yang dibutuhkan, yaitu kira-kira 220 kilogram es untuk mendinginkan ikan dengan beban berat 1 ton. Kira-kira seperti itu logika berpikirnya. Apa itu 80? 80 adalah ini koefisien bahwasanya 1 kilogram es itu energinya akan mampu energi esnya itu sekitar 80 kilokalori untuk membukukan ikan. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi 1 kilogram es itu butuh energinya itu yang dikeluarkan oleh es ini sendiri adalah sekitar 80 kilokalori. Sehingga kalau kita menghitung berapa jumlah es yang dibutuhkan dalam suatu wadah ikan, itu ada beberapa rumus, tapi nanti dijumlahkan. Yang pertama yaitu jumlah es yang diperlukan untuk membukukan esnya tadi. Kalau tadi rumus-rumus ini ya, soal-soal ini yang umum. Kalau nanti untuk suatu wadah ikan ya yang sudah diketahui wadahnya, maka digunakan rumus ini. Jadi kita harus tahu dulu berapa luas permukaan wadahnya, berapa tebal wadahnya, ya. Selain juga kita harus tahu berapa panas jenis ikan dan juga beda suhu tadi. Dan koefisiennya sudah saya berikan di sini, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau nggak ngerti dibolak-balik saja slide-nya. Karena rumusnya nggak jauh kok dari sini. Nah, maka berapa penentuan jumlah esnya? Yang pertama, kita harus tahu berapa jumlah es untuk menjaga suhu di dalamnya ketika sudah di ikan itu sudah 0 derajat. Berapa jumlah es diperlukan dengan rumusan ini? L luas permukaan kali tinggi kali beda suhu kali panas jenis dibagi 80. Dapatlah esnya berapa? Satuannya kilogram per jam. Nah, per jam ya, jangan lupa. Di sini dijelaskan untuk jumlah. Kemudian yang berikutnya yaitu menghitung jumlah es sesuai kapasitas volume wadah. Jadi esnya ini itu tidak serta-merta langsung dimasukkan ke wadah itu, tapi ada wadah tersendiri. Nah, berapa kira-kira es yang nanti dimasukkan ke dalam wadah untuk menjamin daripada kondisi wadah itu tadi. Kenapa? Karena kalau suatu wadah yang diletakkan itu secara umum dia juga pasti akan terkontaminasi atau dipanaskan oleh udara-udara sekelilingnya. Ya, jadi ada panas dari udara sekeliling, ada panas radiasi langsung, ada panas dari wadah yang digunakan itu sendiri, ataupun ada tekanan dan sebagainya. Jadi untuk menstabilkan kondisi wadah, itu memakai rumus nah, kemudian di sini. Nah, ini rumusnya ini ya. Jadi berapa sih kebutuhan es yang ada di sini? Kita harus menjamin itu ya untuk mempertahankan kondisi wadah ini akibat konsep-konsep pemanasan yang mungkin terjadi selain daripada faktor ikan. Di sini bisa kita lihat ya, kalau perbandingan es banding ikannya 1:1, maka berat esnya kira-kira 0,5 kali V1 per 1,11 kilo. Jadi V1 itu adalah volume wadahnya. Kira-kira seperti itu.
satuannya kilogram. 0,5 kali volume wadah bagi 1,11. Di sini dijelaskan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk proses pendinginan. Jadi kalau proses pendinginan ada beda suhu. Berarti delta T-nya nggak 0. Kan seperti itu. Ada T2 kurang T0. T2 bisa T2 suhu air laut, T0-nya adalah suhu 0. Dikali PJ per 80. Sehingga berapa kebutuhan es yang nanti dibutuhkan oleh kapal itu kira-kira dapat digunakan rumusan ini. Berapa jumlah es yang dibutuhkan? Ya, volume es nomor 1 tadi dikali jam, berarti berapa jam penyimpanannya di situ? Kemudian ditambah volume es di nomor 2 dan ditambah juga volume es di nomor 3. Nah, ini pengecualian apabila ikan itu sudah dibekukan terlebih dahulu sebelum dimasukkan wadah, maka volume yang ketiga, yang ini itu tidak digunakan. Yang kita gunakan hanya 1 dan 2 saja. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maka di sini atau suara saya nggak jelas? Suara saya jelas ya? Oke. Banyak ngobrolnya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Sehingga pada proses penanganan ikan di pelabuhan ini sendiri itu, oh ya saya lupa, tolong nanti untuk absensi untuk di Google Classroom itu tolong di-upload juga screenshot kalian menghadiri pertemuan online ini ya. Jadi di screenshot saja, kirimkan di jawaban pada absen Classroom pertemuan 14. Gitu ya. Baik, Pak. Jangan lupa. Oh, Baik. Berikutnya adalah jadi bagaimana proses penanganan ikan itu sendiri ya. Secara umum prosesnya yaitu kapal masuk ke dermaga. Ikan dibongkar lagi ya, dibongkar dari wadah ikannya, kemudian ikan dibersihkan. Ya, dibersihkan oleh air bersih. Ya, karena kan ya ikan yang sudah di wadah kan pasti di laut itu juga pasti biasanya nelayan itu langsung masukkan saja, biasanya sih gitu ya. Kita bersihkan lagi, kemudian kita sortir ya ikannya. Oh ini ikan A, ikan B, ikan C, ikan D, ikan E, ikan F. Jadi banyak apa? Jadi nggak boleh kita misalnya ikan tuna ya harus kumpulnya sama ikan tuna. Jangan pula ikan tuna digabungkan dengan ikan teri, tidak pula digabungkan dengan ikan cakalang. Ya, maupun yang lainnya. Jadi kita harus sortir itu. Ya cumi ya sama cumi, udang ya sama udang. Nah, jadi ada proses penyortiran di situ. Biasanya ini kalau orang nelayan itu dia udah tahu, oh ini ikan ini, oh ini ikan ini, oh ini ikan ini. Mereka sudah tahu itu. Jadi tinggal dipisah-pisah saja di dalam keranjang-keranjang yang sudah ditaburi es. Dan kemudian dari situ diangkut ke tempat pendaratan ikan, kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau pengolahan. Sehingga kalau untuk pengangkutan sendiri, kalau lokasi tujuannya jauh, maka syaratnya harus diangkut dalam keadaan tetap dingin. Jadi biasanya truk yang memang di situ ada pendinginnya. Nah, tapi kalau dekat ya, mungkin pasarnya dekat pelabuhan, nggak perlu repot-repot harus beli truk yang seperti ini gitu. Truk biasa saja, pick up ya, jadi diangkut dengan sekeranjang-keranjangnya juga, ditaburi dengan es curah. Nah, jadi di situ karena es curah itu punya suhu kurang dari 7 ya derajat Celcius, sehingga dia akan mengawetkan ikan lebih lama. Tapi kelemahannya ya pasti ikannya akan
cenderung jauh lebih asin. Di sini dijelaskan. Oke, sehingga bisa dijelaskan di sini itu proses penanganan ikannya mulai dari penangkapan sampai masuk ke konsumen ya, ke pasar. Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa dibalik-balik lagi slide saya, di pause dan lain sebagainya. Jadi mulai dari penangkapan, bagaimana pendaratan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, dan juga sampai ke konsumennya. Nah, sehingga apa saja fasilitas di kolam pelabuhan ini tidak jauh sebenarnya. Ada dermaganya, ada kolam pelabuhannya, ada alurnya, ada breakwaternya atau pemecah gelombangnya. Nah, dasar pertimbangan perencanaannya adalah yang pertama kondisi pasang surut selama 20 tahun terakhir. Itu bagaimana? Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kedalaman perairan untuk pekerjaan pengerukan yang sangat besar. Dan jarak dermaga dibuat sependek mungkin. Ya, kenapa? Karena tadi faktor ikan yang mudah busuk tadi. Di sini dijelaskan untuk dasar pertimbangan. Maka berikutnya penempatan posisi dermaga itu sendiri juga harus mempertimbangkan kecepatan arus, arah angin, kestabilan pantai, dan kemudian gerak kapal. Itu sebenarnya umum ya, masih sama. Dan untuk syarat-syaratnya nggak terlalu banyak berbeda. Berikutnya untuk fasilitas di pelabuhan ikan ini sendiri. Nah, tapi agak kompleksnya adalah rata-rata di sini dermaga itu punya fungsi yang cukup kompleks. Bongkar muat, perbaikan, pengisian bekal, dan lain sebagainya. Sehingga biasanya yang idealnya itu dipisah. Ya, tapi kalau kita berbicara di lapangan seringnya bareng sih. Gitu ya. Harusnya berpisah. Bongkarnya sendiri, muatnya sendiri, ya, muat itu muat bekalan. Bukan ikan, ya. Bongkar muat ikan itu bukan berarti bongkarnya ikan masuknya ikan, bukan. Bongkarnya ikan tapi muatnya bekal. Nah, oleh karena itu kan nggak nyambung tuh. Nah, jadi seidealnya harusnya dipisahkan. Dan juga biasanya dermaga itu berlabuh dulu atau istirahat untuk persiapan nanti kapal berangkat kembali. Ya, servis kapal dan sebagainya. Berarti kan ada zonanya. Jadi sebaiknya memang harus dipisahkan. Tapi catatannya adalah di lapangan tidak bisa serta-merta seideal itu. Jadi ya sudahlah kita terima. Karena memang kondisinya agak susah juga gitu ya. Kita menuntut yang ideal tapi ternyata kondisi lapangannya tidak memenuhi. Baik, untuk itu kita butuh fasilitas-fasilitas. Yang pertama perbaikan kapal. Kemudian juga untuk lahan darat kita juga harus punya zona areal daratan. Ya, kemudian ini ya untuk zoning areal darat ada zona pelelangan, zona permukiman, perkantoran, sehingga zona industri. Jadi kira-kira seperti inilah konsepnya. Agak berbeda dengan kargo ataupun penumpang. Kalau penumpang itu sama ya, baik bandara, pelabuhan, terminal itu sama. Kalau kargo berarti ada pengangkutan barang, ada pergudangan dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus contohnya yang paling gampang itu pelabuhan ikan, yang mereka butuhkan ya pelelangan ikan, ya pabrik pengolahan. Kalau memang dia keluar dari pelabuhan itu ikannya sudah bentuknya adalah produk setengah jadi atau produk jadi seperti sarden, ya dan lain sebagainya itu. Jadi butuh ada pabriknya, ada zona industrinya, ada zona pemukimannya karena nelayan-nelayan yang berada di sekitar situ, karena mereka adalah objek daripada subjeknya ya, subjek dari dari pelabuhan ikan ini yang bergerak. Kemudian ada perbengkelannya dan ada kantor dan juga aktivitas-aktivitas sosial seperti ruang terbuka publik. Kira-kira seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Silakan tanya apa saja. Tanya apa saja, selagi saya bisa jawab, nanti akan saya jawab di sini. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Stop. Ya.
Wah, kayaknya udah pada paham nih. Karena setelah ini kita udah ini ya, kalian persiapan untuk ujian. Ya, persiapan untuk ujian. Jadi silakan tanya apa yang perlu ditanyakan. Untuk pelabuhan tanggal berapa, Pak? Apa? Kenapa? Untuk mata kuliah pelabuhan tanggal berapa, Pak? Oh, nggak tahu. Jadwalnya belum keluar ya. Kalau jadwal belum keluar, tapi range waktu ujian itu kalau saya dengar update terakhir itu di bulan Januari minggu kedua sampai minggu ketiga atau minggu pertama sampai minggu ketiga. Ya, itu. Jadi range-nya 1 sampai 3 minggu pertama sampai minggu ketiga. Namun pelaksanaannya saya nggak tahu mulai kapan. Tanggalnya. Kira-kira seperti itu. Pak, Ya. untuk tugas 2 sepertinya yang soal nomor 2 ada salah ketik atau gimana tuh, Pak? Yang mana ya? Saya lupa. Mana tuh Tugas saya 2, Pak. Ya, yang tugas 2 itu apa? Ini, Apa Pak, saya yang lupa? masalah jika kedua istilah tersebut sama, maka apa saja tugas pokok dari sah bandar ataupun otoritas bandara? Tuh. Itu bandara atau pelabuhan, Pak? Oh, pelabuhan itu. Sorry Pelabuhan ya, ya, itu Pak. typo. Ya, baik, Pak. Sorry, itu typo. Ini ya sekarang saya perbaiki ya. Terima kasih perbaikannya. Lupa saya. Aduh. Baik, Pak. Yoi. Ada lagi hal-hal yang perlu kita diskusikan mungkin? Bentar, saya ubah dulu. Nomor 2. Oh iya, pelabuhan itu. Sorry. Typo. Ya. Pelabuhan. Ya, sudah saya perbaiki. Terima kasih perbaikannya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti untuk tanya jawabnya mungkin bisa lewat WA atau lewat grup Classroom seperti biasa. Dan jangan lupa setiap yang pertanyaan, orang yang bertanya, tolong dia screenshot, nanti ada waktunya nanti saya share link untuk rekapan pertanyaan dari yang bertanya tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.